teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Aku Syara Natalia, Gembala Oikos dari area Go TNT. Seneng banget kali ini bisa sharing lagi buat teman-teman Go TNT semua. Sharing kali ini kita akan bahas tentang overcoming disappointment atau menghadapi kekecewaan. Oke, kalau kita bahas tentang rasa kecewa, rasa ini bisa timbul di saat hal yang kita inginkan atau harapkan gak terjadi sesuai ekspektasi kita. Dari rasa kecewa itu bisa juga ada rasa putus asa. Mungkin karena apa yang terjadi jauh berbeda dari apa yang diharapkan, atau bisa juga karena udah terlalu sering kecewa terus-menerus. Apapun itu alasannya, tentunya normal ya teman-teman, buat ngerasain rasa kecewa di saat ekspektasi kita nggak terpenuhi. Nah, tapi hari ini kita mau belajar tentang apa yang Tuhan katakan atas kekecewaan kita. Ada apa aja tuh? Kita bahas satu-satu ya. Poin yang pertama itu, semua hal bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Teman-teman pernah gak sih lagi inget-inget kejadian yang lalu-lalu, terus mikir, untung aja waktu itu rencana aku atau keinginan aku gak kesampaian. Karena di akhir kita jadi tahu hal yang kita harapin pertama tuh ternyata gak baik buat kita. Atau hal lain yang gak direncanain ternyata malah lebih bagus daripada rencana kita sendiri di awal. Nah, di saat kita kecewa itu, kita sebenarnya cuma lihat awal dari ceritanya aja nih. Kita belum lihat apa yang akan terjadi nanti, atau bagaimana akhir dari ceritanya. Beda sama Tuhan, Dia adalah awal dan akhir. Jadi Dia tahu sepenuhnya cerita hidup kita. Di saat kita mau percaya sama Tuhan, kecewaan kita nggak akan jadi jalan buntu. Kita bisa percaya sama kata-katanya Tuhan yang ditulis di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi di saat kita merasa kecewa, kita bisa pegang janji Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Ia perbuat pasti untuk kebaikan kita. Poin yang selanjutnya, yang kedua adalah hanya Tuhan yang sanggup sepenuhnya puaskan. Dunia bilang kita cuma bisa puas kalau kita bisa capai keinginan-keinginan kita. Tapi nyatanya hal-hal yang kita andai-andaikan itu gak akan pernah sepenuhnya memuaskan kita. Ada ayatnya nih di Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Hal-hal yang ada di dunia ini bisa buat kita haus lagi, dalam artian kita gak akan pernah puas. Cuman Tuhan yang bisa sepenuhnya penuhi setiap kerinduan-kerinduan kita. Jadi kalau kita dihadapkan dengan kekecewaan, Tuhan sanggup kok untuk berikan kita penghiburan, pengharapan, dan penuhi kita dengan hal-hal yang dunia gak bisa berikan. Poin yang terakhir nih, yang ketiga, ada tujuan yang baik di balik kekecewaan kita. Titik di mana kita kecewa juga bisa menjadi titik di mana kita bisa merasakan berkat dari Tuhan. Di saat Tuhan izinkan kita untuk kecewa, Dia punya tujuan baik di balik itu. Yang penting, apakah teman-teman mau izinkan Tuhan buat memproses dan membentuk diri kita di masa yang sulit itu? Di Alkitab, kita bisa lihat Paulus yang berdoa supaya Tuhan angkat penyakitnya. 3 kali loh dia berdoa, tapi Tuhan gak angkat penyakitnya. Paulus seharusnya bisa kecewa, ya kan? Tapi dia memilih buat percaya bahwa Tuhan punya tujuan di balik penyakitnya itu. Dia bilang seperti ini di 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Paulus menyatakan bahwa tujuan kelemahannya itu ada supaya kuasa Tuhan menjadi semakin nyata atas Paulus. Apapun kekecewaan kita, pasti ada tujuannya. Kalau sekarang nggak ngerti tujuannya apa, nggak apa-apa. Kita juga nggak harus ngerti semuanya kok. Yang penting, kita bisa percaya bahwa semua yang dari Tuhan pasti baik adanya. Kita harus terus ingat bahwa kita punya Tuhan yang adalah seorang gembala yang baik. Kasih karunia-Nya selalu cukup buat kita semua. Tuhan sanggup untuk bawa kita melalui semua hal-hal yang sulit, termasuk kekecewaan kita. Biar lewat kekecewaan kita bisa lebih merasakan kehadiran Tuhan dan lebih berpegang padanya ya. Biar lewat sharing kali ini kita jadi bisa sama-sama belajar untuk bisa terima rasa kecewa kita dan tetap percaya sepenuhnya pada apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita ya.
Oke deh, segitu aja sharing dari aku kali ini. Semoga teman-teman terberkati ya lewat apa yang dibagikan hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel kita ya, supaya nggak ketinggalan video GoTNT online sharing yang akan datang. Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye, God bless you.